Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Widal. Di episode yang ke-15 ini ada sesuatu yang spesial kita kali ini. Kita kedatangan tamu yang super spesial. Siapa dia? Kita kembali lagi di Baraya Widal Podcast. Untuk pertama kalinya podcast Baraya Widal ini kita kedatangan yang satu seorang Habib dan satu lagi seorang incumbent yang biasanya kita selalu ditolak-tolak oleh incumbent untuk datang ke sini. Gak tahu kenapa alasannya ya. Tidak banyak lebar, saya perkenalkan Habib Mustafa. Habib, gimana kabarnya? Baik, Habib? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas Gimana datang ke sini. kabarnya? Alhamdulillah. Satu lagi, Baraya, incumbent kita ya, teman kita juga yang tidak takut di medan perang. Kang Lukman. Ye. Kang, gimana, Mang? Alhamdulillah, langsung. Amin. Alhamdulillah. Baraya, kita kuliti mereka ya. Yang satu, kenapa seorang Habib mau nyalek dia? Yang satu lagi, kenapa incumbent mau datang ke sini? Pertama, Habib, coba dikenalkan ke Baraya Widal Sukabumi. Habib itu siapa sih? Gitu. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Habib Mustafa SE di KTP. Iya, Kalau secara nama marga Mustafa bin Ahmad Al-Habsyi. Saya kelahiran Bandung, tapi saya di Sukabumi kurang lebih 20 tahun. Antara Sukabumi, Cianjur, Bogor, karena memang kita ini dakwah. Jadi sekarang saya sudah jadi warga Sukabumi, di Sukamana, KTP Sukabumi, Oh, itu aja. Kegiatan sehari-hari Habib itu apa aja sih? Di-spill. Kalau di luar politik ya, Oke. biasa lebih konsen ke untuk masyarakat, saya dakwah begitu. Jadi dari dulu ya kurang lebih hampir 20 tahun. Tapi memang dakwah saya ke banyak lapisan. Jadi memang zaman sekarang kan harus pandai. Ya, jadi kalau kita pakai langsung kadang-kadang malah kabur. Jadi harus intinya bisa merangkul, diajak, diluruskan. Nah, sekarang Kang Lukman. Perlu dikenalkan tapi mengingat kembali warga bisi hilap salahna dengan gosip-gosip yang tidak berlalu lalang tepuguh lah gitu. Sok mangga Kang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, teman-teman sekalian. Alhamdulillah nepangkeun Kang Lukman. Saya tinggal di Karamat kan. Kebetulan ini periode kedua kita kembali di kontestasi politik. Karena kita lihat politik ini bagian terpenting dalam menata kehidupan masyarakat. Tadi yang disampaikan oleh Habib bahwa pada prinsipnya dakwah itu merangkul, dakwah akan semakin bisa menyebar ketika politiknya kondusif. Sehingga kita pada posisi hari ini sebagai politisi sangat berharap muncul lahir politisi-politisi yang memang concern terhadap permasalahan masyarakat yang ada. Gitu. Dan insya Allah mungkin saya, Habib, akan menjadi wakil-wakil masyarakat yang ke depan bisa lebih baik lagi mengayomi dan mengontrol pemerintahan yang ada. Gitu. Oh. Nah, sekarang masuk ke politiknya juga nih. Bib, kenapa tertarik ke politik? Sedangkan kehidupan dakwah Habib sudah bagus. Nah, kenapa sampai harus terjun ke dunia politik? Kenapa? Dan yang terakhir, kenapa harus Nasdem? Oke. Jadi gini, sebetulnya politik itu kan diambil dari kata politaktik. Jadi poli itu banyak,
Taktik itu lebih kepada cara. Jadi banyak cara, hanya saja pengambilan makna politik itu hanya dikhususkan. Sebetulnya kita sendiri sehari-hari itu berpolitik. Kenapa? Dalam urusan ekonomi kita berpolitik. Dalam urusan rumah tangga kita berpolitik. Dalam urusan apa yang nggak pakai politik? Semuanya pakai. Jadi ketika pertanyaannya, kenapa sekarang berpolitik? Sebetulnya dari dulu saya berpolitik, hanya sekarang lebih mengarah kepada bahasa politik yang dipakai. Karena begini, pengalaman saya dakwah contoh. Ketika saya dakwah, ada keluhan masyarakat. Masyarakat ini katakanlah adalah hajat mereka yang untuk kepentingan mereka. Karena saya tidak di posisi itu, saya menyampaikan hanya sekedar menyampaikan. Ditanggapi atau tidak ditanggapi, wewenang saya tidak sampai ke sana. Banyak saya berpikir, artinya begini, ketika dakwah tapi tidak ada kekuatan di sisi politik praktis ya, kurang lengkap, kurang kuat. Nah, sehingga saya mengambil keputusan, oke, saya akan masuk di dewan. Di situ nanti insya Allah bisa lebih manfaat dan bisa lebih punya kekuatan, power lah ya. Karena diakui atau tidak, dirasakan atau tidak, jangankan hanya sekedar dakwah, negara ini sangat dipengaruhi oleh partai politik. Nah, makanya dari situ saya mempunyai ada cita-cita sedikit atau banyak bisa bermanfaat, lebih kuat, dan bisa menyalurkan atau menangkap, memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, wabil khusus dari sisi masyarakat kecil. Karena mereka sesungguhnya memang belum banyak memahami apa dewan itu sebenarnya. Sering campur aduk. Dewan masyarakat menganggap sebagai eksekutif. Eksekutif, padahal dewan itu legislatif. Dia mengurus undang-undang. Nah, ini edukasi seperti ini saya masuk, dan juga dakwah. Kalau balik lagi ya, artinya dakwah saya nambah lagi petanya. Artinya biasa dakwah mungkin di kalangan masyarakat. Dakwah dengan pelaku politik itu seperti apa? Lebih seru ya. Ya, karena mereka kan politik. Politikus, mereka banyak cara. Jadi lebih menantang. Nah, itu. Kalau pertanyaannya kenapa harus di Nasdem? Karena sebetulnya ini boleh diceritakan. Silakan. Di sini mau bebas bicara, tagline-nya juga. Artinya begini, waktu itu memang saya berpikir memang harus kemana. Gitu. Nah, ketika saya mendapat informasi bahwa Nasdem itu akan mengusung perubahan, mengusung Anies lah. Nah, di situ saya kemudian berpikir, saya istikharah, memang saya pikir ya pas. Artinya kita dakwah juga ini kan perubahan. Kemudian saya putuskan saya di Nasdem. Jadi Nasdem memang yang pertama kali mengusung Anies dari sisi perubahan. Secara pribadi saya sejalan dengan itu. Nah, jadi akhirnya saya putuskan, walaupun ada beberapa partai lain yang menginginkan, tapi saya berketetapan. Kok kayaknya pas. Nasdem juga kalau dikatakan nasionalis, iya, dibilang religius dalam proses. Beda dengan PKS, PKB, yang P3 yang memang sudah terlihat. Nah, mungkin salah satu dakwah saya nanti. Artinya kalau kita bicara unsur keagamaan, tidak ada yang bisa lepas dari unsur itu. Dari mulai tarik nafas tidur sampai
pas tidur lagi, tetap nggak bisa dipisahkan. Jadi apapun itu, mau dari sisi kepartean, sisi seni, sisi budaya, sisi yang lain, tidak akan pernah lepas dari aturan yang paling mendasar, aturan tentang ciptaan terhadap penciptanya saja. Adem teuing jadi jadi saya terdistract ini tuh banyak ngehulangnya. Punten Kang Lukman ya, sanes. Nah, Kang Lukman, maaf saya terkesima tadi dengan kalau guru yang ngobrol itu jadi suka terkesima sih. Kenapa Kang Lukman tertarik, walaupun seharusnya dulu saya tanyakan ini ya, tapi gak ada kesempatan. Jadi kenapa tertarik dunia politik dan kenapa menjadi Demokrat sekarang? Tadi bahwa semua tatanan kita diatur dalam politik. Basically sebagai guru waktu itu saya hanya pada posisi menjaga 400-500 siswa ketika menjadi kepala sekolah di salah satu lembaga pendidikan. Banyak hal yang memang ingin kita suarakan terkait dengan dunia pendidikan, mobil khusus di Kota Sukabumi, tapi kapasitas kita hanya sebagai pelaksana. Gitu. Dan ketika 2019 diminta untuk maju ke panggung politik, dan ternyata kita Allah takdirkan jadi, nilai kebermanfaatan kita lebih besar. Gitu. Kalau 2019 sebelumnya sebagai kepala sekolah hanya nilai manfaatnya 600 siswa yang kita advokasi secara pengetahuan dan lainnya, ketika 2019 Allah takdirkan di dunia politik sebagai dewan, maka kita nilai kebermanfaatan kita semakin besar. Dengan konsep khairun nas anfa'uhum linnas. Ternyata jadi politisi itu hal yang luar biasa. Bagaimana dari awal kita meneriakan terkait evaluasi sektor pendidikan di konsep donasi. Ini pemerintah, nanti Habib, mudah-mudahan Allah takdirkan jadi, ini bisa disuarakan terkait konsep pendidikan yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan. Donasi itu jangan Jakarta yang menjadi contohnya. Nggak sama antara Jakarta dengan daerah. Kota Sukabumi misalnya, untuk SMP bisa jadi selesai, walaupun kita lihat masih banyak PR terkait dengan donasi di level SMP. Kecamatan Gunung Puyuh, dapil saya, SMP negerinya cuma 1, SMP 4. Kebayang orang Kelurahan Karangtengah masuk ke SMP 4 aja udah nggak masuk, faktor donasi. Belum SMA yang sering kita teriakkan. Dari 2020 Kang Ambul, kita menyampaikan, saya secara personal selalu meneriakkan ketika saya ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bahwa masyarakat Baros, masyarakat Lembur Situ, masyarakat Warudoyong dapil saya, mereka nggak punya SMA negeri. Sedangkan warga Lembur Situ buat masuk ke SMA 1 itu udah nggak bisa masuk kalau menggunakan faktor donasi. Ini yang kita lihat. Ketika kita masuk ke dunia yang lebih besar, maka nilai kebermanfaatan kita semakin besar. Sehingga alhamdulillah ketika masuk ke dunia politik, kita semakin banyak untuk men-share kebermanfaatan kita. Bukan hanya dalam sektor pendidikan semata, tapi bisa jangkauannya lebih luas. Seperti itu. Ternyata emang dengan politik bisa mencakup segalanya. Segalanya ya. Nah sekarang Habib, apa sih yang paling urgent di daerah kota Kabupaten Sukabumi sampai ini kedua kali kan ya Habib ya? Ya. Kedua kali ikut kontestasi, dan seharusnya yang pertama itu menang kalau nggak salah gitu. Gosip-gosipnya gitu harusnya menang. Cuman kenapa jadi nggak ada di RI gitu. Nanti mungkin ada hubungannya dengan partai beliau. Nggak tahu, itu gosip. Kita nggak membicarakan gosip di sini. Nah, apa sih hal yang paling urgent sampai Habib harus turun sampai 2 kali untuk memperjuangkan masyarakat Sukabumi? Habib.
Ya, memang kalau awal dulu kan ibaratnya begini. Saya dengan segala yang dukungan dan sebagainya. Artinya kalau bahasa sih ringkasnya beginilah. Polos. Itu yang awal ya. Nah, ketika masyarakat tahu bahwa apa yang terjadi ya, saya tidak inilah. Apa yang terjadi waktu 2019. Nah, mereka sekarang ini meminta lagi. Sebetulnya yang saya paling pikirin memang kondisi Sukabumi. Khususnya kalau bicara sama sebenarnya kota dan kabupaten hanya beda permasalahan. Yeah. Kalau kabupaten ini begitu kompleks karena luasnya daerah. Yang kedua, tingkat pendidikan dari masyarakat di kabupaten dibanding kota jauh. Mungkin sisi geografis Sukabumi ini termasuk unik karena dia ada pinggir pantainya, gunungnya ada. Nah, ini memang diperlukan luar biasa bagi pemimpin di daerah ini dan luasnya. Makanya salah satu yang saya juga terpikir itu harusnya Kabupaten Sukabumi itu sudah dilakukan pemekaran. Pemekaran karena apa? Satu, luasnya wilayah, geografisnya juga, timpangnya antara Sukabumi bagian utara kalau saya tarik ya, dari jalur katakanlah misalnya Sukalarang, Sukareja terus ngegeser sampai Cibadak ke arah sana, dibanding yang selatan. Nah, seandainya itu bisa dibuat 2 atau 3 lebih bagus, maka secara peningkatan dari pusat perhatian dari daerah pun akan berbeda jauh. Banyak hal yang saya pikirkan karena saya memang turun langsung itu sampai ke titik masyarakat. 20 tahun saya mendengar, ngobrol. Mereka memang kalau dibilang ingin lebih baik itu hampir di semua sektor. Nah, kemudian yang terakhir, banyak sumber daya yang semestinya bisa dimaksimalkan, khususnya Kabupaten Sukabumi ya. Kota pun demikian. Jadi ketika saya memikirkan Sukabumi, hampir-hampir seperti saya memikirkan daerah saya sendiri, istilahnya gitu ya. Karena saya lama di Sukabumi. Banyak persoalan, saya punya harapan seandainya saya itu di posisi yang nanti ya, artinya untuk berjuang, melobi dari tingkat kementerian, tingkat mungkin dari sisi eksekutif yang paling tinggi, presiden, itu bisa mudah-mudahan. Karena kalau bicara PAD, ya juga belum maksimal. Dari sisi aspirasi mungkin kalau dari Dewan, contoh begini saja, kenapa RI itu hanya 6 kursi? Iya. Provinsi 8 kursi. Ini kan kenapa tidak diperjuangkan untuk menjadi 8 juga? Supaya apa? Kalau memang aspirasi dari setiap dewan itu jatuh ke Sukabumi, berapa yang nilai manfaat yang diperoleh? Tadi mungkin banyak hal lah, banyak PR. Tapi intinya begini, Sukabumi memang butuh konsentrasi baik dari pusat, provinsi, untuk bagaimana ini kabupaten. Objek vital juga banyak, objek vital. Tapi kembali lagi, wakil dari orang Sukabumi yang di pusat itu harus lebih gencar memperjuangkan, terutama tentang pemekaran. Saya orang yang paling setuju ketika Sukabumi harus dimekarkan. Apakah kan sudah ada obrol-obrolan ingin dibagi juga ya Sukabumi itu? Sudah, tapi kan Malahan udah sama gubernur juga udah diajukan ke menteri dalam kementerian kan ya? sudah, tapi kan artinya yang memperjuangkan, saya nggak tahu ya. Tapi artinya yang memperjuangkan di pusat, karena kan sekarang masih moratorium ya, masih dibekukan untuk ini. Tapi daerah lain walaupun sudah dibekukan, masih dibekukan, plotnya sudah ada. Nah, contoh Bogor itu sudah ada plotnya. Garut yang saya tahu ya. Nah, Sukabumi saya belum tahu apa plotnya sudah ada. Jadi ketika itu dibuka
tinggal langsung eksekusi atau enggak. Nah inilah kalau saya membandingkan antara selatan dan utara Sukabumi, masyarakatnya yang di selatan banyak yang pengen udahlah bikin kabupaten sendiri. Contoh Kabupaten Pajampang umpama. Sementara yang di sisi utara secara ekonomi memang mereka lebih. Jadi tidak terlalu. Nah, ini yang harus menjadi PR dari eksekutif maupun legislatif. Tidak akan bisa kalau diperjuangkan hanya melalui DPRD kabupaten atau kota. Provinsi pun nggak akan cukup. Ya harus kompak. DPRD kabupaten, provinsi, RI-nya, masyarakatnya. Baru nanti bisa didengar oleh pusat. Tapi kalau nggak ada yang teriak, kumaha. Menjadi angin lalu aja ya. Ya, kalau di kota ya problemnya karena kecilnya. Iya, kecil. Tapi saya juga berpikir, saya ngambil contoh Jogja. Jogja itu dia daerah khusus, malah setingkatnya provinsi. Iya. Kalau kita mau belajar dari Jogja, begitu nyebut Jogja yang orang teringat apa? Gudeg Malioboro. Malioboro. Malioboro itu hanya 1,6 kilometer. Iya. Pendek. Malioboro. Tapi sampai mendunia. Ya kan? Malah jadi lagu. Kalau kita perhatikan isinya Malioboro apa sih? Hanya mempertahankan misalnya kayak apa tuh? Kuda yang andong ya. Kemudian jajanannya. Nuansanya masih dibuat kayak nuansa dulu. Yang dijual toko-tokonya sama nggak sama yang dijual di Sama di sih. Sukabumi, di kota? Sama. Tapi kenapa Jogja dengan Malioboro punya PAD yang besar dari sisi pariwisata? Orang dari Malioboro baru digiring ke Parangtritis, digiring ke yang lain. Harusnya kota Sukabumi punya semacam Malioboro yang itu nanti bisa jadi ikon. Begitu nyebut Sukabumi, teringat itu, datang ke Sukabumi ke situ, efek dari datangnya orang luar ke sana banyak. Dari sisi pariwisata, dari sisi restorannya, dari sisi karena apa? Mengharapkan luasnya kota Sukabumi sudah nggak mungkin. Iya. Otomatis kota harus punya ya lamun cek Sunda naonnya atau bahasa kerennya punya merek, Merek. punya khasnya. merek ciri khas yang ini loh Sukabumi. Iya. Nah itu kan tinggal balik lagi. Artinya kalau memang dari pusatnya mendukung, benturannya kan balik lagi ya PAD-nya berapa. Nah bagaimana PAD mau ditingkatkan kalau misalnya di kota sendiri tidak ada sesuatu yang Bisa dijual ya. ya contoh sederhana itu Malioboro yang dijual ya makanan, wisatanya wisata apa sih? Naik beca. Tapi kan beca di zaman sekarang untuk ukuran orang anak muda sekarang atau yang hidup di zaman sekarang kan barang Unik oke. iya itu dokarnya, jajanannya. Padahal saya perhatikan di kota banyak slot yang seandainya butuh 1 kilo bisa. Tapi kan kembali lagi ya sudah. Ayah di Dago dibongkar kan. Buat pendestrisiannya. Ya itu. Karena kalau kita perhatikan memang kota yang yang serba nanggung ya. Kota yang serba nanggung memang harus punya ikon. Yang orang ketika bicara Sukabumi teringat itu. Sama ketika kita ngomong Jogja, orang dari Sukabumi ini banyak loh. Sekolah, ini mungkin kepala sekolah dulu ya. Yang study tournya Ke Jogja. ke Malioboro untuk ininya. Bayangkan berapa, karena orang kalau berpikir kan gini, saya kebetulan basic saya ekonomi ya. Bicara devisa itu ada devisa antar negara, ada devisa antar regional. Cianjur sama Sukabumi, lebih bagus devisanya Sukabumi, Cianjur kesedot. Tapi Sukabumi dengan Bogor, Sukabumi kesedot Bogor. Ini devisa, harusnya pendapatan dari luar, secara kota atau secara daerah. Kalau devisa negara kan otomatis dari luar negeri. Padahal ada devisa
yang antar daerah. Ada. Contoh sederhana pabrik. Misal, bicara pabrik yang di Sukalarang, itu wilayah Sukabumi kan? Iya. Tapi devisa yang kesedot karena banyak Cianjur. yang orang Cianjur. Cianjur. Itu maksud saya. Devisa Sukabumi lari ke Cianjur. Nah, seharusnya devisa Cianjur yang disedot. Contoh, kenapa Cikembar nggak bisa Cianjur? Jarak. Nah, ini banyak hal yang memang akhirnya saya jadi kayak eksekutif ya. Mungkin selanjutnya. Ya kurang lebih itulah. Jadi nggak ada niatan nanti setelah insya Allah ditakdirkan Allah jadi DPR RI DPR ini nanti untuk jadi bupati turun apa naik gitu ya? Tina DPR RI jadi bupati Tergantung passion. tergantung passion. Nggak turun nggak naik. Nggak turun nggak naik ya. Beda. Tapi kan kalau di DPR hanya sebagai pelantara, kalau jadi bupati kan punya kebijakan gitu ya. Enggak, kalau di DPR kan pembuat undang-undang lah, Ya, aturan. aturan. Kalau bupati itu kan eksekutor, Iya, sekutu. beda kamar. Oh beda kamar. Tapi ya kemungkinan itu ada kan. Kalau saya jawab nanti jadi ribut. Oh jadi ribut. Oke kita. Jadi kalau ngobrol dengan Habib itu nah gitu ta. Jadi sok jika nu terhipnotis jadi terus saya nggak dia gitu. Padahal dia kayak ayah satu lagi. Gitu. Enggak lah, punten-punten. Kang Lukman. Dewan yang lebih ini. Iya. Kenapa sih maju lagi? Apa sih yang benar-benar ingin diperjuangkan? Karena 5 tahun ke belakang mungkin siapa? 5 tahun ke belakang mungkin ya mau tidak mau banyak kekecewaan bahwa dari konstituen maupun dari partai sendiri. Kenapa sampai sekarang mau ikut berperang? Apa sih misi yang belum terselesaikan dari 4 tahun atau 5 tahun ke belakang? Artinya menjadi orang bermanfaat itu tidak punya waktu. Oh ya, tidak terbatas waktu. Dia madal haya sepanjang hidup. Sehingga tidak bisa Widal TV punya termin, punya waktu hanya sampai 2024, setelah itu Hilang. finish. Yang finish itu adalah perlombaan. Sedangkan jadi orang bermanfaat itu madal haya sampai sepanjang hidupnya. Sehingga saya secara pribadi melihat ini satu-satunya jalan buat kita bisa menyampaikan apa yang menjadi perhatian masyarakat. Tadi yang disampaikan, kota Sukabumi itu kecil, tapi kompleksitasnya banyak. Kita memiliki bonus demografi hampir 60%, Kang. Kota Sukabumi itu usia produktifnya luar biasa. 60% bisa dibayangkan. Dari 400.000 jiwa, 60% itu usia produktif. Kita kan kota yang bergerak dalam bidang jasa. Jasa perdagangan, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Hanya 3. Kita bukan jasa industri kota kita. Iya. Sehingga nggak bisa kita mengatakan, Kang, hese nyari kerja di Sukabumi. Nggak bisa kita menjawab, ini bukan kota industri. Nggak bisa. Sehingga solusi-solusi ini yang kita sampaikan. Gitu. Sehingga kenapa Kang maju lagi gitu. Karena memang kita melihat nilai kebermanfaatannya. Dan jadi politik itu dia akan berhenti ketika masyarakat tidak menginginkannya. Jadi saya, Habib, yang maju pada kontestasi politik, dia akan berhenti dalam peta politik periode itu ketika masyarakat pada waktu itu mengatakan cukup buat beliau. Tapi selama masyarakat membutuhkan, di situ kita harus pada posisi bagaimana menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasan untuk keberlangsungan masyarakat yang ada di Kota Sukabumi. Oh, seperti itu. Jadi, tapi adakah visi misi ya, bukan visi misi ya, tapi gerget hati gitu yang emang belum terlaksana selama 5 tahun ke belakang? Oh iya, permasalahan di kita di komplek kan. Pertama, masalah pendidikan tadi sudah disampaikan. Terkait dengan bagaimana zonasi menjadi momok tersendiri di setiap isu PPDB. Teman-teman di Widal TV mungkin juga akan menyoroti. Setiap PPDB selalu ada problem. Artinya kan ini masalah. Kita nggak pernah menyelesaikan problemnya. Selalu seperti itu. Gitu. Sehingga ada istilah
titipan segala itu kan kan ada masalah. Yang kedua, kesehatan. Saya dari awal masuk ke DPRD 2019 dengan Direktur Bunut pada waktu itu yang hari itu udah pensiun, kita sampaikan. Saya ingin Bunut itu menjadi tempat semua pasien. Yang Ambu masuk ke mana? Menurutnya masuk ke rumah sakit, nauzubillah misalnya nih, masyarakat masuk ke rumah sakit, versi masyarakat slow respon dalam pelayanan, akhirnya dia mendapatkan akselerasi percepatan pelayanan karena ada telepon dari Dewan. Ini kan saya itu nggak ingin gitu. Rumah sakit itu bisa diakses oleh semua gitu, tanpa harus ada intervensi dari Dewan. Siapapun itu, gitu. Dia harus melayani semua gitu. Ini kan masih PR. Saya ingin di ruang IGD itu saya bilang, sampaikan ke direktur yang hari ini Dr. Doni pun saya sampaikan, pampang di ruang IGD terkait dengan kapasitas ruangan. Mana yang terisi, mana yang kosong. Kan masyarakat juga perlu diedukasi. Ada ruang jantung kosong, ruang ini penuh, dia penyakitnya bukan yang jantung, tapi kan asumsinya itu ada ruangan kosong, kenapa saya nggak dimasukin gitu. Nah artinya saya bilang masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Yang ketiga, tadi disampaikan masalah PAD. Kita kota yang memang terbatas, sehingga Kabupaten Sukabumi ini menjadi keuntungan buat kita. Dengan ada lautnya, ada gunungnya, rimbanya, ini menjadi keuntungan buat kota. Kita buka akses hiburan yang ada di kota Sukabumi. Akang datang ke Salabintana, ke PH, kira-kira sinyal ada nggak? Nggak ada. Mana mau orang kota berlibur tanpa ada sinyal. Sehingga dia bermalamnya di kota gitu. Dia berliburnya di Celetu, tapi menghabiskan uangnya di kota. Liburan malamnya, hotelnya, fasilitasnya ada di sini. Jangan terlalu ngobrol hiburan malam, ada Habib. Artinya kan ini hal yang memang dalam artian umum ya. Dalam artian umum. Kalau kita main ke Situ Gunung, kan malam sudah sepi kan. Di sini jam 12 aja kuliner masih. Ini kan yang disebut malam itu kan kuliner. Hidup di kita. Ini kan keuntungan. Yang kedua, PAD kita terbatas selalu aja. Saya sering bilang, kebetulan saya di badan anggaran. Jadi tahu betul. Saya bilang, bisa nggak parkir pada waktu itu Pak Kadisnya sekarang sudah pindah. Kita sampaikan. Bisa nggak sih parkir itu tidak dikelola secara manual? Karena banyak kebocoran anggaran kan. Kang Ambul bayar parkir motor seberapa? Kadang 2.000, kadang 5.000. Perdanya berapa Kak? Belum tahu. 1.000. Artinya kan ada kelebihan, kebocoran anggaran. Kita ingin ada berapa motor kota yang ada di kota Sukabumi, ada berapa mobil yang berplat di kota Kenapa sih nggak dibuat satu pintu ketika bayar pajak plus dengan jasa parkirnya? Kita bisa mendongkrak PAD menjadi puluhan miliar. Ini kan tinggal keberanian. Itu yang tadi sampaikan. Tugas kita legislator mengontrol. Hanya banyak yang hari ini tugas legislatif, dia sebagai legislatif malah berubah menjadi eksekutif yang tadi kita sampaikan di awal. Itu ya artinya kenapa maju lagi? Yang pertama dorongan masyarakat yang berharap kita bisa menjadi penyambung lidah mereka. Kita penyambung lidah. Kita bisa meneriakan apa yang mereka teriakan. Kita bisa merasakan apa yang masyarakat rasakan. Sehingga dorongan itu, support dari masyarakat itu yang menyebabkan akhirnya saya memajukan diri lagi di 2024. Oke. Cukup panjang juga lugas ya. Nah, masuk ke perpolitikan Kota Kabupaten Sukabumi tentang remaja. Pandangan Habib tentang perpolitikan Kota dan Kabupaten Sukabumi mengenai remaja. Pandangan remaja di mata Habib. Remaja itu memandangnya seperti apa sih politik untuk 2024 nanti? Habib melihatnya gitu. Jadi begini, kalau bicara remaja, mereka memang sangat kurang dari sisi pengetahuan maupun perhatian. Jadi nggak nyalahin remajanya, karena memang kalau mau diperhatikan ya,
dari usia mungkin dari mulai SD, SMP, SMA sampai mungkin katakanlah remaja itu baru lulus SMA gitu ya. Iya. Kapan mereka diedukasi tentang politik? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau remaja tidak tahu menahu atau dikatakan swing voter, pemilih yang mengambang, ya memang seperti itu. Karena memang edukasi untuk itu sangat minim. Nah mereka otomatis remaja ini ya akan beralihnya ke hal-hal yang lain. Tapi seandainya mereka tuh diberitahu, diajak ngobrol, mereka juga sebetulnya punya antusias. Hanya saja memang kembali lagi dari mulai katakanlah SMP, SMA sampai lulus, porsi untuk diajak berbicara tentang politik itu mungkin bahasa saya ya 1% saja tidak. Pertama itu. Yang kedua, media massa, media medsos, media sosial, ketika membicarakan politik itu lebih tendensius ke persoalan negatif. Lebih suka yang itu ya? Lebih itu yang diinikan, karena memang itu yang ditanggapin, itu yang nah remaja kalau dibawa kegiring ke sana mereka nggak mau, karena mereka posisi sedang apa kalau bahasa saya mencari dari seluruh sisi di diri mereka, sehingga mereka menganggap politik ini contoh bahasa sederhana misalnya begini, alah kalau sudah jadi juga, terus saya ini mau ngapain sih, saya masih remaja begini. Berarti kan di situ memang belum ada sentuhan. Tapi ketika mereka diajak bicara, ditunjukkan bahwa politik itu tidak hanya politik bahasa sekarang, bahwa politik itu butuh cerdas. Karena orang politik itu butuh cerdas, bukan pandai. Cerdas. Cerdas. Karena kan sila keempat itu kan di situ kan permufakatan. Bagaimana bisa mufakat kalau dia nggak bisa cerdas? Ya nantilah itu season ya. Jadi mungkin anggota dewan sendiri kalau ditanya bedanya sepakat dan mufakat itu kemana, belum tentu paham. Nah, apalagi yang tingkatan remaja. Jadi di sisi remaja memang mereka swing voter. Betul-betul mengambang, tinggal bagaimana kita, makanya contohnya begini Kang, punten. Ketika si calon ini seorang yang dikenal, baik itu dari sisi mungkin keartisan, sisi olahraga, pasar mereka itu Bagus ya? pemilih pertama, tingkat pertama, milenial yang paling bawah. Karena apa? Yang mereka lihat memang bukan politiknya. Ya, Dikenal. main sinetronnya bagus nih. Dikenal. Nah, jadi kalau pertanyaannya remaja, ya saya menganggap masih harus banyak diberi edukasi tentang politik. Itu peranan dari pemerintah apa dari partai politik? Ya Untuk mengedukasi gitu. partai politik yang jelas. Kemudian dari sisi pemerintah juga. Karena kurikulum pendidikan misal tentang politik adanya baru di tingkatan universitas. Ketika mengambil jurusan sosial politik itu pun masih dibagi lagi. Jadi ya memang partai politik. Kemudian dari pemerintah. Jadi kalau saya sih lebih kepada dibuat cerdas lah Remajanya. Iya, karena kalau sudah cerdas tuh gampang mau diolah apa. Mereka sudah cerdas. Cerdas itu bisa membaca keadaan. Orang cerdas itu orang yang bisa membaca keadaan. Kalau orang pintar enggak. Belum tentu. Belum tentu bisa membaca ya. Iya, makanya sifat wajib Nabi ya sedikit dakwah. Itu fatonah, wajib fatonah. Fatonah itu cerdas. Bukan pintar, cerdas. Karena orang cerdas itu sudah jelas pintar. Oh iya. Orang pintar belum tentu cerdas. Kurang pinter kebalingan.
Aing cerdas mah wanunya caso. Oke. Ada teman? Ya saya berharap dari milenial, dari ini karena kalau lebih sekitar 20% ya. 20%. Mudah-mudahan saya berharap milenial dan remaja ini munculan anak-anak muda yang memang mereka menyukai dan mereka ingin masuk di dunia politik dari tatanan awal. Tapi jelas politik yang sehat. Baik. Jangan Jangan ngikut elit dulu. Hah? Jangan ngikut elit dulu. Dia politik sehat. Nggak bahaya tak? Politik yang membuat mereka menjadi cerdas. Oh iya, siap. Itu. Karena bangsa ini nggak bisa lepas dari yang namanya pemuda. Itu. Jadi, banyak peristiwa lah. Pemudanya bergerak, orang tuanya nggak bisa. Itu saja. Siap. Kang, pandangan remaja Kota Sukabumi di mata Kang? Tadi ya, kita itu kan hari ini mengalami beberapa generasi. Kebetulan saya juga dosen ya hari ini di salah satu perguruan tinggi. Di hari ini Institut Kiai Ahmad Sanusi. Kemarin disebutnya Samsul Ulum. Kebetulan saya dosen di situ. Secara usia mungkin antar Habib saya jauh ya, orang tua saya. Masih muda. Masih muda ya. Salah dong. Saya dengan pemilih milenial mungkin nggak terlalu jomplang. Kita lihat Gen Z itu memiliki karakter yang berbeda. Sehingga pola pendekatan kita di masyarakat antara saya ngobrol jeung Akang, saya ngobrol jeung sepuh, saya ngobrol jeung milenial itu beda. Karena karakternya beda. Mereka itu generasi, kalau bahasa selevelnya, generasi rebahan, generasi mager. Bagaimana kita bisa memasukkan edukasi politik di tengah-tengah yang memang mereka dunianya udah bukan di situ gitu. Tadi trennya politik buat mereka negatif, trennya korupsi, sudah jadi juga hanya memikirkan pribadi. Ini kan trennya negatif gitu, sehingga mereka nggak begitu respect. Terus yang kedua, mereka itu generasi kolaborasi. Jadi milenial hari ini berbeda dengan Akang ketika jadi milenial. Ketika Akang jadi milenial pada waktu itu dicarekan kolot, sieun tah kan? Sieun. Tapi kan generasi milenial hari ini ketika dimarahin orang tua, dia beda. Pasang status. Nah gitu. Artinya apa? Artinya beda pendekatannya. Mereka harus harus diajak gitu. Sehingga kegiatan kemarin saya mengadakan Mobile Legend, beberapa kegiatan juga. Itu tujuannya satu, bagaimana mereka dapat wadah, bisa sepemikiran, sekonsep, semodel dengan mereka sehingga kita bisa masuk gitu. Tapi kalau kita langsung menunjukkan identitas kita bahwa kita politik, mereka sedikit renggang. Tapi bagaimana kita akhirnya bisa ngebaur dengan tujuan, endingnya, goalnya, mereka harus kita ajak bareng-bareng mikirin bangsa. Semakin mereka jauh dengan politik, kita semakin dirugikan. Bukan karena mereka nggak milih. Kan semakin rendahnya pemilih, semakin rusak demokrasi kan. Sehingga bagaimana caranya mereka kita ajak. Tapi kan pola ngajak mereka diajak datang, kita menyampaikan ide, gagasan, mereka nggak akan mau. Karena mereka nggak ada di situ gitu. Model mereka Gen Z itu nggak di situ Gen Z itu. Gen Z itu diajak ngobrol di kafe gitu. Sehingga kenapa saya sering kalau akan lihat lebih banyak di kafe polanya. Di warung ya banyak. Di warung. Gitu. Kalau di warung biasanya sama korban Bang Emok. Kalau di kafe kita dengan Gen Z, kita ngajak gini, bro, gitu. Gimana nih gitu. Milih apa? Milih ayah kertas seberapa, bayangkan seberapa kertas suara oge orang pemuda mah nggak apal kan. Dia nyoblos berapa kertas suara dia nggak tahu gitu. Bisa kebayang nggak? 14 Februari bisa-bisa mereka nggak tergerakkan buat nyoblos. Karena memang bahasanya bullshit lah kan politik mah gitu. Ini kan tren negatif. Kita coba ajak mereka sehingga mereka juga benar-benar pada posisi yang sama dengan kita.
Kebetulan secara usia nggak begitu jauh ya. Di kampus ketika saya masuk mata kuliah saya selalu menyelipkan itu. Anak-anak diajak diskusi, debat. Jangan dipaksakan mereka kudu sama dengan jeung urang. Karena beda, gayanya beda, generasinya beda gitu. Dia punya tata cara pandang tersendiri terkait dengan yang terpenting buat kita, mereka diajak terlibat pada tanggal 14 Februari untuk sama-sama menentukan pilihannya. Jangan sampai mereka menjadi kaum yang akhirnya antipati terhadap politik itu sendiri. Itu kan. Ya, makanya Widal TV juga kenapa ada tema politik ini. Kalau dari kemarin dulu kan kita itu sebenarnya menentang untuk terlibat dalam politik ya. Betul. Tapi melihat hari ini, ya kalau semua tidak peduli, siapa lagi? Makanya melalui ini kita bikin tren yuk. Kita berani, walaupun mungkin tidak laku, tidak banyak yang ngelihat, nggak apa-apa. Tapi kita membuat tren bahwa yuk kita sadar politik, dengan politik kita bisa lebih baik loh ke depannya. Karena Sepakat. Sehebat apapun kalian, sejago apapun Widal gitu, tetap nggak bisa melawan sistem. Kita harus masuk dalam sistem itu sendiri. Ya. Makanya ya kita beranikan lah. Ada kayak nonton. Yang penting berjalan dan konsisten. Wala tayasu mirauhilah kata Habib sering bilang gitu. Jangan pernah putus asa buat Iya, Widal betul. TV. Betul. Terus continue. Istimror. Kebaikan itu kan harus istimror. Insya Allah berkembang. Gitu. Next ke depan kita orang yang akan menjadi orang yang men-share apa yang menjadi kegiatan Widal TV. Kan itu. Nanti juga kan Habib juga sudah berjanji mau ikut konten untuk bulan puasa. Minimal 1 kali 2 kali datang untuk sebagai narasumber. Karena kita akan ada program Yuk Ngaji juga Habib untuk mengisi bulan puasa itu bergaya muda tapi penuh dengan tausiah lah. Biar jangan terlalu banyak Mobile Legend juga waktu bulan puasa. Oke, terakhir nih. Apa himbauan Habib kepada masyarakat kota Kabupaten Sukabumi menghadapi 2024 bulan Februari tanggal 14? Baik, kalau untuk harapan saya, kembali lagi, jadilah masyarakat yang cerdas ketika memilih dengan kecerdasan. Ketika menentukan pilihan, cari tahu. Minimal setidak-tidaknya sedikit mengetahui siapa sih yang saya pilih. Saya berharap kepada masyarakat untuk tidak terjebak dengan istilah, kalau bahasa sekarang kan serangan fajar dan sebagainya. Karena itu sangat tidak mendidik. Sangat tidak mendidik. Kalau bahasa saya, sebetulnya siapapun yang melakukan itu, dia sangat kejam kepada masyarakat. Iya, karena masyarakat dianggap barang yang dipakai hanya sekedar jual beli. Kalaupun siapapun itu, buat saya hati nuraninya sudah kejam. Karena membodohi masyarakat dengan iming-iming seperti itu. Lalu bagaimana akan berharap punya dewan yang seperti yang saya sampaikan ini idealis, bukan idealis. Karena kalau bahasa agama menghukum luar biasa keduanya. Keduanya. Yang memberi bumbu yang memberi. Kalau katakanlah masyarakat dari sisi pendidikan mereka tidak paham, tapi apakah seorang calon dewan tidak paham bahwa cara itu kejam kepada masyarakat, membuat masyarakat terjebak, membodohi, dan sesudahnya dibuat transaksional. Apakah itu kriteria pemimpin? Nah, saya berharap pada masyarakat cerdas, kuatkan iman, kuatkan harga diri. Kenapa? Jangan suara itu dijual murah hanya untuk... Karena yang menderita 5 tahun nanti siapa? Kita sendiri. Masyarakat. Masyarakat tidak tahu bahwa apa yang sudah dilakukan itu akan menjadi semacam transaksional. Saya agak keras di sini, kenapa? Karena saya kesian. Saya kesian. Tidak perlu saya ceritakan ya kamu ya. Artinya begini, ketika ini bicara yang lebih luas. Ketika itu terjadi, dianggap itu sebagai jual beli. Sudah selesai. Selebihnya tuh hanya
Artinya hanya apa ya, kalau bahasa saya hanya penghibur untuk 5 tahun berikutnya. Selama proses itu. Kenapa? Sangat bisa dilihat. Kalau memang mau nyenengin masyarakat, kenapa harus nunggu di hari pemilihan? Iya. Betul nggak? Kalau mau membuat bahagia masyarakat dengan memberi sembako, kenapa harus nunggu? Di tanggal mendekati Pencoblosan. pembodohan tidak, kejam tidak. Artinya masyarakat dibuat seperti anak kecil yang sudah dikasih permen, sudah ya. Jempek-jempek ya. Iya. Nah, masyarakat tidak punya pilihan. Kenapa? Karena buat mereka itu satu kebutuhan. Satu hal yang lumayan. Saya berharap bermasyarakat kabupaten, Sukabumi ataupun kota, bahkan se-Indonesia. Artinya cerdaslah. Karena ketika cerdas bahwa tindakan ini tidak saja menghancurkan tatanan ya, tatanan kenegaraan, tatanan sosial, tatanan akhlak, tatanan kemasyarakatan juga. Makanya bagaimanapun harus ada yang berani. Iya. Mungkin ini dari Widal, saya menyampaikan begini supaya apa? Inilah tugas kita. Kalau mau ngomong dakwah politik, ya inilah dakwah politik. Ya, karena kalau masyarakat sudah cerdas, saya rasa akan muncul pemimpin-pemimpin yang cerdas. Cerdas pula. Bukan pemimpin-pemimpin yang transaksional. Kenapa saya bisa bicara begitu? Saya mengalami persis 2019. Saya alami, saya tahu, dan saya rasakan. Nah, kalau sudah semacam ini, himbauan apa? Ya satu-satunya saya katakan kepada semua caleg yang ingin maju, jangan kejam, jangan bodohi masyarakat. Kepada masyarakat, cerdaslah. Karena ini kan bicara, apalagi seperti Kang Lukman, selalu judulnya ingin bermanfaat. Ketika kode bermanfaat itu dijadikan transaksional, di mana sisi manfaatnya? Mungkin Abu dan yang lain-lain rasa-rasanya kalau mau ngomong begini rada sia dari kumaha gitunya. Kalau buat saya enggak. Ketika saya sampaikan, ya harus cerdas. Apakah tidak tahu? Ini rahasia umum. Iya. Nah, kenapa kok bisa? Karena tadi saya hanya menyampaikan, kalau bahasa saya nih, dikasih, terima. Oh, namanya dikasih. Kalau ngambil hukum agamanya, dikasih, terima, halal. Tapi ketika milih karena dikasih, jadi haram. Jadi ketika dikasih, terima, nyoblos, ikuti hati nurani. Apalagi Sanes yang kamu. apalagi yang ngasihnya yang ada di hati nurani kita lebih bagus itu ya. Pembodohan lagi. Pembodohan lagi. Makanya saya bilang, kalau mau bantu, mau sayang sama masyarakat, kenapa ngambil momennya itu? Pas hari pencoblosan. Nah, kenapa malam. tidak dibuat rutin seperti Widal? Dibuat rutin, seminggu sekali ada santunan. Itu kan namanya benar-benar berkasih sayang. Tapi kalau ngambil momen, judulnya apa? Ya sangat pacar oke sih ngomong. Jadi harapan saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini masyarakat Sukabumi, kabupaten dan kota memahami. Mudah-mudahan betul bahwa masyarakat berharap ada manfaat dari Dewan. Dewan punya niat untuk gimana caranya bermanfaat. Tapi dengan syarat tadi, jangan membodohi, jangan kejam. Jangan masyarakat dianggap sebagai anak kecil yang hanya dibuat senang sesaat. Ya. Itu saja. Punten ya Dewannya. Punten. Oke. Karena ada peribahasa gambaran suatu masyarakat itu lihat pemimpinnya, pemimpinnya sombong, berarti masyarakat lagi sombong dah. Kalau pemimpin itu cerdas, berarti masyarakat itu cerdas, bisa memilih pemimpin yang cerdas. Nah. Kang, kumaha himbauan buat masyarakat kota khususnya Sukabumi? Betul. Kita sepakat ya. Apa yang disampaikan tadi terkait dengan tingkat
pragmatisme yang hari ini semakin luar biasa. Tadi kita di bawah sempat ngobrol-ngobrol. Artinya tingkat pragmatisme ini sangat tinggi dan transparan. Iya. Saya sampaikan, ini mengkhawatirkan. Yang rugi masyarakat nantinya. Karena ada bahasa atas dibeli. Gitu. Kan yang rugi masyarakat. Gitu. Saya sebagai incumbent pun merasa kewalahan dengan peta politik pertarungan 2024. Tadi disampaikan. Iya. Saya mengajak kepada masyarakat Kota Sukabumi, khususnya Dapil 3, untuk bisa memilih. Artos bukan bagian untuk ngabuktos. Gitu. Jangan sampai dengan uang kita akhirnya 5 tahun ke depan kita nggak punya harapan. Uang besar bukan jaminan untuk menjadikan seorang pemimpin yang memang bisa menjadi pamuntangan. Ini yang memang saya sangat berharap politik ini menjadi sehat. Mereka memilih bukan karena rupiah, tapi benar-benar memilih karena tadi atas dasar kesadaran saya harus memilih siapa dan kenapa, bukan berdasarkan nilai rupiah. Walaupun sulit kita untuk keluar dari pertarungan itu. Bisa. Tugas kita yang menyampaikan ke masyarakat agar hindari itu. Gitu. Hindari tingkat pragmatisme yang sangat luar biasa. Bukan untuk dihilangkan. Dan karena uang itu juga bagian dari akomodasi politik. Buat baligo, buat ini, buat itu. Gitu. Yang paling ngeri kan tadi nilai transaksional. Ini yang ngeri gitu. Tadi di awal di bawah kita sering ngobrol. Kang Bu luar biasa transaksional hari ini gitu. Saya ngeri gitu. Saya tarifnya. Ada tarif. Nah, ini kan realita lapangan. Malah kayak calon deh. Ada tadi kan bilang, ini siapa sih yang memainkan harga? Kan gitu. Saya bilang, saya 2019 kan kecil pengeluaran saya gitu. Kenapa? Karena saya yang dibangun itu emosionalnya dulu gitu. Kedekatan dulu gitu. Orang ketika sudah emosionalnya terbangun, dia nggak melihat rupiah. Aku saya nggak nyaat ke Kang Ambul karena saya kenal, kan gitu. Kenapa ada transaksional yang sangat luar biasa? Saya lihat mungkin buat saya mereka nggak pernah kerja buat masyarakat, sehingga akhirnya uang yang dijadikan patokan barometer buat pergerakannya. Sedangkan kita orang-orang yang memang berangkat dari bawah dan sudah ada hal yang memang kita kerjakan di masyarakat. Itu yang menjadi modal buat kita, bukan rupiah, tapi kebaikan-kebaikan kita, pekerjaan-pekerjaan kita yang pernah kita lakukan di masyarakat. Oke. Baraya, kayaknya masih banyak kita ngobrol tehnya, apalagi dengan Habib dan incumbent banyak. Tapi produser itu terus bawel wae. Oke, Habib terakhir, silakan promokanlah Habib kepada masyarakat. Kenapa masyarakat Kota Kabupaten Sukabumi harus memilih Habib sebagai wakil mereka? Monggo. Kalau perkara ini terus terang kamu ya, saya tidak pernah mempromosikan diri. Karena buat saya, ketika saya mengajak orang memilih saya, maka batal niat saya. Jadi, daripada saya batal, Kang Ambu nanti yang nyampein. Oke. Kita kesini dulu atuh. Oh enggak, Kang Lukman. Promokan lagi apa yang sudah Kang Lukman lakukan untuk masyarakat dan kenapa harus dipilih kembali. Kalau saya terbalik dengan Habib ya. Kebaikan itu harus dinampakkan. Saya lebih kepada ingin mengenalkan lagi Kang Billy Hilap karena menggunakan roda baru. Buat di masyarakat Dapil 3 hari ini nggak usah ragu. Kalau kemarin bertanya-tanya akan maju dia atau mau, ayeuna tos maju. Abdi ayeuna aya di Demokrat. Ingat 14 Februari. Nomor 14 partainya 8 calegnya.
untuk masyarakat Gunung Puyuh dan Waru Bayo. Itu kan Kang. Nama kamarna Demokratnya, namun dipilih dan di PKS semua kepenat. Tapi tadi dibilang oleh Kang Lukman bahwa kebaikan harus berarti karena beliau ada pejabat publik. Jadi segala bentuk kegiatan harus diperlihatkan. Kan, ya. Beda dengan yang pribadi-pribadi. Nah, dari paparan tadi Baraya, kalian bisa melihat layakkah mereka yang satu kembali dipilih dan yang satu harus dipilih. Kalau menurut saya pribadi sih masih tetap layak ya. Bagus, passionnya yang satu kayaknya di Sukabumi belum ada ya Dewan RRI yang Habib itu. Minimal kan ada Nuriyah. Rasul mah rada keberkahannya Kota Sukabumi dan kabupaten lah. Makanya silakan ya buka hati nurani, jadilah pemilih yang cerdas seperti yang dikatakan Habib tadi untuk memilih mana yang terbaik untuk Anda, bukan hari ini tapi 5 tahun ke depan. Perjalanan 5 tahun itu bisa yang terbaik. Harus memilih pilihannya yang baik pula. Jadi jangan pernah menyalahkan caleg atau dewan-dewan yang ya apa namanya yang nggak benar. Karena mungkin Andanya juga sendiri yang memilihnya tidak benar dan tidak cerdas ya. Oke Baraya. Terlalu panjang lebar. Habib terima kasih atas kedatangannya. Semoga apapun yang diniatkan oleh Habib diberkahi Allah. Amin. Kang Lukman, atur nuhun untuk menyempatkan waktu. Biasa dongkak pada dan suatu kebanggaan bagi saya mampu menghadirkan incumbent di sini. Buktinya kan tidak ada yang aneh-aneh. Makanya jangan takut. Oke, Baraya Widal, saya mengucapkan terima kasih kepada Widal Group Company yang terdiri dari Dewa Konsultan, World Gallery Manakara, Aman Corp, Kujang Group, GRT Variasi, Tiarikot, Butik Ban, Seblak Keramat, RH Catering, Optik Siliwangi, Skisor, dan Anti Legend. Banyak di sponsornya. Tapi budak Widal Hunggul sedang kita hanya membantu mempromosikan mereka. Dan untuk kalian yang mempunyai produk UMKM yang ingin kita promokan, silakan bawa barangnya ke sini. Kita promokan barang-barang gratis ya. Karena Widal TV tujuannya juga ingin mempromokan UMKM yang ada di Sukabumi. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dari Widal Kreatif Media dan Lucky Kamera. Saya Mbul Widal, undur pamit. Sampai ketemu lagi di Baraya Widal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.